segmen kanal kelelahan, jadi apa ya maksudnya tensinya jadi agak naik, terus pendarahan juga di saraf pembuluh darahnya itu jadi agak banyak lagi gitu. Jadi hari ini sangat dia, jadi aku juga cuma datang ke kamarnya, cuma banyak diem. Kalau dia mau makan, aku cuma bangunin untuk makan. Habis itu dia emang kita masukin obat untuk cepat dia tidur. Jadi alhamdulillah juga ini malam ini karena masih dibawa infus juga, jadi apa ya maksudnya tensinya balik lagi gitu. Jadi ini benar-benar lagi masa kalau bisa dibilangnya ini penyakit yang memang kritis gitu buat Mas Bekti gitu. Jadinya saat ini sih keadaannya lagi kayak gitu. Sempat dengar juga kabar bahwa mohon maaf penglihatannya sedikit menurun, tuh seperti apa? Menurun itu bisa dibilangnya sebenarnya karena habis lagi operasi kemarin gitu. Jadi kayaknya ini sih besok kita baru mau cek lagi di MRI lagi. Sebenarnya harusnya besok tuh MRI kapasitas operasi itu gimana gitu. Tadi kan karena ada pendarahan dan aku juga kayaknya mau ngecek bagian matanya karena dia ngerasa hari ini kok buram dan bagian palanya sakit gitu. Jadi besok tuh mau di MRI. Jadi buramnya itu kayak dia sebenarnya bisa ngelihat tapi ngelihat orang tuh buram gitu. Jadi masih kenal dulu itu siapa. Terus itu diraba, terus dia bercanda. Dia nggak kenal sama orang ini, dia sebut itu seharusnya Nana tapi dia jadi Nani gitu. Tapi dia bercanda, terus aku bilang itu Nana sayang, aku bilang gitu. Aku tahu lah, masa aku dikasih tahu gitu. Dia alhamdulillah semua di ruangan ini dokter semua suster tuh happy sama Mas Bekti, walaupun kayak gitu dia tuh tetap Mas Bekti yang seperti dulu gitu ya. Luar biasa, walaupun masih semangatnya dia masih luar biasa gitu. Jadi aku juga harus di depan dia harus kuat dan nggak boleh liatin aku nangis karena saat ini dia butuh aku gitu. Dan aku bersyukur banget walaupun dia buram, dia nggak bisa mengingat masa yang sekarang ini gitu, tapi dia masih ingat aku gitu, masih dia momen-momen sama aku tuh dia inget banget gitu. Kalau saya awal-awal aku ngambek apa gimana tuh dia bawa nangis gitu. Terus dia bilang aku tuh sayang banget sama tuh cewek. Terus kata teman aku, sahabat aku, siapa namanya, Alila Dita, wanita paling aku cinta, kata dia bilang gitu. Terus buat aku tuh aku bersyukur banget karena yang lainnya mereka masih meraba-raba gitu ya. Alhamdulillah, makanya aku berusaha banget. Kenapa aku juga tidak mau memposkan wajah suami aku, karena memang bukan untuk saat ini gitu, karena keadaannya juga masih kritis dan aku nggak sanggup aja untuk melihat pos suami aku. Jadi aku cuma ngupdatein keadaan dia tuh lewat tangan sometimes gitu. Nanti kalau memang itu nanti aku mungkin aku bisa kasih cuma suara-suara dia yang bisa memperlihatkan kalau dia tuh ya, kalau untuk suara apa semangatnya itu masih luar biasa. Cuma sekarang ini dokter pun bilang seperti itu semangatnya luar biasa. Sampai tadi tuh tensi dia sempat naik juga karena sakit kepalanya itu. Dia slow banget tuh, kayak cuma pusing dong, minta obat dong gitu. Jadi itu buat dia, tapi buat para keluarganya ini tolong dijaga banget, katanya dia bilang gitu. Jadi aku coba ngadepin dia, kenapa Bun? Oke, aku bilang gitu. Tapi kita keluarga tetap harus ngejaga informasi-informasi yang ada dari dokter gitu. Cuman kalau untuk sensorik dan motoriknya gitu udah. Alhamdulillah, bersyukurillah. Kalau untuk dari tangan, kaki, semua tuh sampai dokter, ayo coba tangannya, ayo kayak tendangannya, semua sampai kan kita sampai dicek jantung semua gitu, semua alhamdulillah. Sekarang tuh masalahnya cuma dia ngerasa pusing banget palanya, terus palanya sama mata sih dia masih aku worritin gitu. Jadi itu yang masih, karena palanya itu sakit karena dia masih ngeluarin darah gitu. Karena dia tuh kalau ngomong saking antusiasnya itu yang bikin dia juga tensi agak naik gitu. Karena dia ngomong tuh sambil mikir, tidur aja bisa-bisa kebangun kaget cuma ngomongin hal nggak penting, bukan nggak penting. Jadi kadang ngomongin tentang kerjaan kaget gitu. Aku harus kerja nih Bun, di mana? Udah jam 3 nih, aku bilang gitu. Jadi ada yang kayak gitu. Jadi otak dia, kata si dokter, Pak Bekti tolong kalau lagi tidur, lagi ngomong jangan sampai mikir, santai gitu. Jadi ya aku cuma saat ini samping Mas Bekti cuma kayak udah nemenin dia cerita, aku bener gitu. Aku nggak mau terlalu antusias dia cerita gitu karena aku mau dia cepet recovery gitu.
Kalau untuk sebelumnya kan dibilang juga bahwa sempat ada riwayat sering pusing, mungkin Mbak Dila sempat tahu dan seperti bawa ke rumah sakit kah dengan penyakit pusingnya dari Mas Bakti sendiri atau seperti apa? Udah sebelum ini kejadiannya dia sempat pusing-pusing gitu, terus karena ini dibilang berawal tuh dari dia kerjaan ini malam, paginya dia harus siaran, tidurnya sangat kurang buat aku, dia cuma 2 jam 3 jam. Terus ada sampai itu dia pernah nerima kerjaan dari pagi, dia pagi lagi dia harus berangkat, jadi dia tidak tidur pagi, dia harus ngejar lagi siaran. Jadi saat itu udah mulai tuh kepala dia pusing banget. Aduh, yang dia tuh dulu tuh sebenarnya bisa nahan banget pusing gitu. Terus hari kok dia sampai kayak sakit banget ya, sampai dia katanya mau pingsan. Aku bawa deh ke salah satu rumah sakit, kita sempet juga cek MRI. Aku nggak tahu kenapa di situ dibilanginnya clear untuk bagian pembuluh darah di kepalanya, tapinya ternyata di sini sampai dia jatuh pingsan ini, di sini ternyata kok dia ada gitu. Aku juga agak aneh gitu. Nah terus semuanya dia malah cuma dibilangnya saraf kejepit bagian ini, katanya ada saraf kejepit sampai di kaki. Aku udah sempat mau bawa ke herbal, tapi karena dia waktunya juga lumayan padat gitu sampai mau tahun baru ini, jadi nggak jadi. Tapi itulah yang bikinnya, tapi namanya ya udah dari takdir Tuhan lah ya. Jadi saat ini ujiannya buat Mas Bekti dan aku, ya kita harus sama-sama kuat sih, semoga bisa ngelewatin ini gitu. Amin. Sudah sejak berapa lama mengeluh pusingnya mungkin? 2 minggu. Pertama tuh dia kayak cuma pusing, aku sangka pusing-pusing biasa karena diminum obat hilang gitu. Sampai suatu saat dia minum obat itu kok udah nggak kuat, dia aduh ini sakit banget ya, sampai pegang kepala. Udah besok cek aku bilang cek, oke. Kita sempat kan maksudnya jadi kita sebutnya kita nggak mau pusingin, kita dua-duanya sama sakit sebenarnya saat itu. Kita staycation gitu kan staycation di rumah sakit ditanya karena mau ngecek seluruh tubuh kita dua-duanya baik, dia juga baik. Itulah gitu udah 2 minggu itu, tapi ternyata 2 hari sebelum bukan 2 hari sih, setelah itu pas malam dia ulang tahun itu kejadian gitu. Padahal 2 hari sebelumnya aku baru dari rumah sakit itu. Pak, cuman kan tensi Kak Bukti sendiri kan naik turunnya dari kemarin aja gitu. Mungkin kalau memang hingga esok hari tetap naik turun itu dokter akan ada tindakan apa? Ya sih, kalau tensi dia tetap naik ini, kan hari ini dia masih infus kan. Dokter cuma bilang ini kita lagi mau usaha dia tanpa infusan. Karena kan kita mau realitinya mau menurunkan darah yang ada di kepala dia sama tensinya tetap stabil gitu. Jadi kayak dia berharap kalau memang besok belum juga, kita tetap ada namanya MRI buat ngecek mata sama kepalanya. Kenapa? Untuk melihat kapasitas maksudnya pendarahan di kepalanya ini berkurang atau bertambah. Semoga ya mohon doanya semoga besok Mas Bukti amat berkurang itu, matanya tidak ada apa-apa gitu. Jadi kalau memang habis itu dia memang keputusannya masih belum, sepertinya akan ditambah lagi masa dia di ICU. Apakah sebenarnya kayak gitu? Mbak yang bikin Mbak tegar hingga tidak sempat bikin istirahat kalau pulang ke rumah apa sih Mbak? Nemenin suami setiap waktu? Udah tugas sih, ya udah tugas istri sih. Kalau dibilangin sedih banget gitu karena ngadepin seperti yang dia harus kehilangan memori. Sometimes dia harus lupa yang ke depan ini. Sometimes dia suka lupa nama anaknya. Awal-awal gitu aku agak oh my god dia lupa nama anak gitu. Aku nggak mau yang nge-push dia juga gitu. Tapi baru tadi pagi aku bersyukur banget dia bisa nyebut nama anak di mana, anak di mana aku mau ketemu gitu. Dan aku bilang ada di sana lagi main gitu. Dia bisa sebut nama anak-anak semuanya gitu. Jadi aku bersyukur banget. Dari kemarin tuh aku cuma berdoa, pokoknya saat ini aku cuma percaya sama Tuhan sama Allah. Kalau semuanya aku bisa lewatin, aku bisa kuat karena Allah itu aja. Karena itu buat aku doa aku udah dijabah banget ke Mas Bekti bisa ngelewatin operasi besoknya. Mas Bekti ini kayak mukjizat banget, dia bisa besoknya bisa sadar dan dia bisa ngenalin aku, bisa dan benar-benar kayak Mas Bekti yang apa adanya gitu. Kayak terus ya cuma dia short memory aja gitu, jadi bisa ngulang-ngulang semua perkataan dan aku harus sabar ngulang lagi gitu. Jadi aku lagi mau mencoba untuk biar dia nggak mikir lagi saat ini gitu. Jadi aku jadi ngejauhin semua TV, semua handphone. Jadi HP itu dia nanya karena saat kejadian itu kan dia megang handphone, kata dokter emang gitu. Dia nanyain handphone itu karena
saat kejadian lagi megang handphone, lagi kerja, jadi itu yang dia pikirin, kerjaan, handphone. Jadi aku bilang, handphonenya mana? Handphone aku mana? Mati, dicas, aku bilang kayak gitu. Jadi dia akan ulang-ulang tuh handphone dia di mana gitu. Aku jadi harus sabar. Handphone bohong-bohongin lagi dicas, lagi diambil sama Mas Roy, lagi di ini, di mana kayak gitu intinya. Sampai dia, oh, oke, ada makamu ya gitu. Berarti ada pantangan nggak sih untuk Mas Indra mungkin belum ketemu? Kalau pastinya nggak boleh tadi kan masih boleh keluarga inti masih boleh, cuma saat ini tadi pagi akhirnya diambil alih oleh rumah sakit. Kita sangat ingin Mas Bekti cepat sehat, jadinya nggak boleh, yang cuma boleh itu aku. Ini bukan kehendak dari aku, tapi emang dari rumah sakit mengharapkan mereka yang bekerja di ICU ini gitu. Jadinya aku cuma datang, dikasih tahu ini tindakan-tindakan ini, tanda tangan ini, hari ini juga Mas Putih banyak tidurnya gitu. Jadi aku cuma, ini juga aku baru 3 kali ketemu dia, cuma ngeliatin proses tensi semuanya gitu. Jadi lewat telepon kamar juga, Mas bisa dilihatnya, oh lagi tidur kata dia bilang. Jadi doain aja ibu, jadi kayak gitu intinya. Kenapa saya juga nggak pulang, rumah saya sangat jauh dari sini, saya nggak mau gitu, maksudnya kehilangan momen-momen aku nggak bisa ngejagain dia. Alhamdulillahnya ada mama, ada yang siap megangin anak-anak aku juga gitu, karena di sini juga nggak boleh anak-anak datang, dan aku masih belum siap juga untuk anak-anak ngelihat bapaknya mungkin yang tiba-tiba nggak ngenalin dia gitu, walaupun anak-anak juga sebenarnya udah tahu, terutama anak pertama aku gitu, udah tahu. Sempat tanyain nggak anak-anak? Pasti setiap malam dia nanya, ayah gimana, ayah gini, kadang tuh aku curhat dulu sama mama, ini mah gini-gini ceritanya nana gitu. Terus aku udah cerita, udah bisa curhat, terus tiba-tiba baru, oh ayah gimana nih ceritanya tadi gini-gini, doain ya gitu kan. Harusnya kita staycation nih gitu, aku bilang. Jadi kita nggak jadi staycation ya, kata dia bilang. Ya jangan loh, masa kita staycation ayahnya sakit, aku bilang gitu. Kan bukan flu batuk, kayak lagi sakit banget. Oh ya udah ngertiin gitu. Setiap hari mereka malah yang, ayah jangan lupa makan, kita ada grup di handphone kan. Jadi mereka yang tetap ngasih support, walaupun HP itu memang ayah Mas Bekti nggak megang gitu. Aku pengen semua momen yang memang kita ambil ini nanti Mas Bekti bisa lihat sesudahnya gitu, setelah kejadian ini dia tahu gitu. Karena semua para di sini juga aku mau makasih semua para teman-teman Mas Bekti, semuanya deh yang aku nggak bisa ketemuin, aku minta maaf karena memang saat ini aku cuma bisa berjuang dulu nih buat Mas Putih di masa kritis ini gitu. Tapi makasih banget semuanya, baik banget dari teman-teman Mas Bekti, pemimpin-pemimpin kerjaannya Mas Bekti juga, Usiwi, semuanya dia pokoknya yang bisa mengerti keadaan Mas Bekti saat ini. Aku makasih banget gitu support dan dukungannya gitu. Ini kan kita juga, aku mau sekalian memberitahu gitu kalau emang kita lagi berat karena kita lagi usahain banget saat ini. Kayaknya aku mau membuka penggalangan dana gitu untuk Mas Indra, karena yang tampaknya akan 20 hari ke depan Mas Bekti itu akan di sini gitu. Jadinya biayanya udah sangat besar di hari keempat ini gitu. Jadi aku udah broadcast beberapa teman-teman juga, alhamdulillah ya mulailah ada beberapa yang udah memberikan kebaikannya, keikhlasannya, yang nggak mau dikasih tahu siapa namanya, ya alhamdulillah sih. Jadi semoga yang mendengar ini juga bisa membantu Mas Bekti itu, berharap ada tangan-tangan baik yang bisa nolongin Mas Bekti sampai sehat. Amin. Amin. Adila, seharusnya kan momen bahagia ya, karena waktu kejadian pas di hari ulang tahun. Gimana sih artinya berita ini mengagetkan seorang Kadila sendiri? Kalau sekarang aku pernah nih menyebutin nama, ini tanggal berapa Bun, dia bilang gitu. Sekarang sih udah tanggal 29, aku bilang gitu. Terus tiba-tiba dia bilang gini, hah? Bunda bohong, kata dia bilang gitu. Kan ayah masuk tanggal 28. Terus apa jawabannya dia bilang, no, that's my day. I don't want. That's my birthday. Dia bilang gitu. Jadi aku yang menyimpulkan, memang dia setiap tanggal 28 itu pasti ada momen kebahagiaan bareng sama sahabatnya, bareng sama siapapun. Jadi aku nganggapnya, oh dia nggak mau nih hari kejadian gitu. Jadi aku tanya, ayah maunya tanggal berapa? Aku bilang gitu.
tanggal 4 dia bilang gitu. Oke, tanggal 4. Jadi dia nggak pernah mau nyebutin tanggal itu di tanggal 28. Sebenarnya ada teman kita yang datang juga nyebutin, besok kamu lo tahun baruan sama gue lo tanggal 30. Ih bohong, enggak tanggal 30, nggak 30. Karena dia tuh momen yang dia tunggu kan sebenarnya 28, 30 itu kerjaan plus hari birthday-nya dia gitu. Jadi aku lagi ya insya Allah sih pengennya kalau dia udah baik lagi, pengennya sih ini mumpung ada teman-teman deket nanti mungkin kalau dijabah sama Tuhan, pengennya nanti dia udah sehatan, aku pengen bikin di kamarnya nanti ada aku dekor sedikit lah gitu buat dia happy gitu kalau dia nggak ngelewatin tanggal 28 itu gitu, karena ini masih panjang perjuangan aku buat recovery dia yang katanya dia aku harus kata dokter ya short memory ini akan panjang kayak anak kecil lagi kita memori dia yang dari kecil sampai sekarang gitu karena dia masih ingat gitu sih saat ini. Tadi lo sempat ngebatasin waktu jam kerjanya Kak Bukti nggak? Oh susah ya kalau sebelum kejadian ini sih susah banget ya, saya udah kayak berbusa menurut saya gitu juga. Ya nggak tahu juga emang rezekinya saat itu memang datangnya segitu, tapi aku kadang yang coba bilang udah dong cepet pulang, aku bilang gitu. Kalau kadang di pertengahan itu dia ada meeting waktu kosong, tetap dia pakai dulu meeting, aku harus ketemu orang meeting itu harus ketemu aku, itu yang susah. Aku sampai berapa bulan ini aku berantem sama dia tuh jadi kayak cuma masalah yuk pulang ke rumah, lo cuma ada waktu nih 6 jam pulang dulu istirahat berangkat lagi terserah. Tapi itu Mas Bukti sangat keras kepala gitu. Jadinya untuk saat ini semoga Mas Bukti waktu nanti udah sehat mengerti kalau kesehatan dia ini sangat luar biasa gitu. Jadi ini juga udah riskan banget buat dia, jadi aku berharap juga dia sehat dan dia bisa belajar lah dari ini. Jadi dan aku kayaknya juga yang akan menentang dia kerja malam gitu. Jadi dia harus ada momen istirahat, bukannya aku belagu banyak duit, bukan, karena kesehatan nomor 1 dan nyawa dia buat dia aku paling penting gitu saat ini. Fadila mungkin terakhir, kalau pengen sumbangan bisa menghubungi siapa gitu mungkin? Nanti ada broadcastnya, ada sesuai nama yang udah sesuaiin. Nanti aku taruh juga di IG aku. Beberapa sahabat juga bakal ngeblas, insya Allah dibantuin semuanya. Jadi nanti tolong cek aja di IG aku. Dan semoga banget banyak tangan yang bisa sesuai budget rumah sakit ini gitu. Nanti amin gitu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.